Pada video kali ini kita akan membahas terkait responsi materi 5 dengan modul kelimanya yaitu kalor jenis logam. Pada pembahasan kali ini kita akan berfokus pada yang namanya kalor. Selain spesifiknya adalah kalor jenis zat untuk logam. Nah, sebelum ke sana kita harus tahu dulu apa definisi dari kalor itu sendiri. Kalor adalah suatu bentuk energi yang diterima oleh suatu benda yang menyebabkan benda tersebut berubah suhu ataupun wujud bentuknya. Nah, dari sisi sejarah, kalor itu berasal dari kata kalorik menggunakan huruf C, caloric, ditemukan oleh ahli kimia Prancis yang bernama Anthony Laurent Lavoisier. Nah, kalor ini adalah bentuk pecahan dari energi. Kalau kita definisikan, energi itu adalah kemampuan untuk melakukan suatu usaha atau kerja. Nah, karena kalor bisa menyebabkan perubahan suhu atau wujud bentuk, maka kalor ini adalah salah satu bentuk dari energi. Nah, kalor ini juga berbeda teman-teman dengan panas ataupun suhu. Kalau definisi dari panas itu adalah keadaan suatu benda yang memiliki suhu tinggi. Sementara kalau suhu itu adalah ukuran derajat dari panas atau dingin yang biasanya diukur oleh termometer. Jadi, kalau energi itu adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu. Nah, kalor adalah bentuk energi yang diterima oleh suatu benda yang menyebabkan benda tersebut berubah suhu. Karena dia bisa merubah suhu dan wujud bentuk, maka dia adalah pecahan atau bentuk dari sebuah energi. Sementara kalau panas itu adalah kondisi di mana suhu suatu benda itu tinggi. Itu disebabkan oleh berarti penerimaan kalor yang besar karena suhunya menjadi tinggi. Kemudian kalau suhu itu adalah ukuran derajat panasnya. Nah, kalor itu punya satuannya namanya kalori atau simboliknya adalah kal. Kalau kita transpose menjadi kilokalori, simboliknya adalah kal. Nah, 1 kalori atau 1 kal itu sama dengan jumlah panas yang dibutuhkan untuk memanaskan 1 gram air naik 1 derajat Celcius. Jadi misal ada air nih, seberat 1 gram. Dia kan ada suhu termalnya atau suhu normalnya. Nah, untuk kita katakanlah suhunya 24 derajat suhu airnya. Untuk kita mau menaikkan dari 24 derajat ke 1 derajat, itu kita bisa mengatakan 1 kal. Karena 1 kal sama dengan jumlah panas yang dibutuhkan untuk memanaskan 1 gram air naik 1 derajat Celcius. Jadi naik 1 derajat untuk 1 gram, kita butuh 1 kal. Nah, setelah kita paham definisi dasar dari beberapa hal seperti kalor, energi, panas, dan suhu, kita bisa melanjutkan ke fokus pembahasan kita pada modul 5 ini. Mana modul 5 kan tadi saya sebutkan fokusnya adalah ke kalor jenis logam. Nah, kita pasti akan bahas yang namanya kalor jenis zat. Kalor jenis zat adalah besaran karakteristik setiap zat. Nah, besaran ini itu menunjukkan kalor yang diperlukan untuk mengubah suhu satu satuan massa zat sebesar 1 derajat Celcius. Satuan dari kalor jenis zat ini adalah kal per gram derajat Celcius. Jadi karena sesuai namanya, kalor jenis zat, kalor jenisnya ini setiap zat itu berbeda-beda teman-teman. Seperti dilihat pada tabel di sini, ada aluminium, tembaga, kaca. Nah, di sini kalor jenis zatnya secara contoh dibagi ada 2. Ada yang menggunakan satuan kilokalori, ada yang menggunakan satuan joule. Nah, menjelaskan kembali, tadi kan di sini dijelaskan menunjukkan kalor yang diperlukan untuk mengubah suhu satu satuan massa zat sebesar 1 derajat Celcius. Jadi seperti pada definisi kalor tadi, cuman ini untuk mengubah satu satuan massa zat sebesarnya 1 derajat Celcius. Nah, itu tuh adalah kalor jenis zat. Nah, karena kita di modul 5 ini berfokus pada kalor jenis logam, ada satu prinsip yang berkaitan erat dengan teorema kalor jenis logam ini. Prinsip atau asasnya itu namanya asas Black, di mana asas Black ini dikemukakan oleh seorang ilmuwan kimia fisika asal Skotlandia pada tahun 1760 bernama Joseph Black. Nah, asas Black ini adalah suatu prinsip dalam termodinamika yang dikemukakan oleh Joseph Black, di mana bunyinya adalah jika dua buah benda yang berbeda yang suhunya dicampurkan, benda yang panas memberi kalor pada benda yang dingin sehingga suhu akhirnya akan sama. Jadi bisa kita anggap misalkan satu air suhunya lebih tinggi di 30 derajat Celcius. Kemudian ada satu air lagi yang lebih rendah di suhu 15 derajat Celcius. Ketika mereka dicampurkan, maka suhu akhirnya mereka akan sama. Contoh bertemu di titik tengah di 28 derajat Celcius. Nah, prinsip basic dari
asas Black ini adalah kalor yang dilepas itu sama besar dengan kalor yang diterima. Contoh, kalau misalnya tadi dari air dingin itu 18 derajat, kemudian yang suhu panas itu 20 derajat, dan mereka akan bertemu di suhu thermal katakanlah 19 derajat, berarti yang satu melepas 1 derajat Celcius, yang satu menerima 1 derajat Celcius. Nah, untuk persamaan matematis dari asas Black ini adalah M1 C1 delta T1 sama dengan M2 C2 delta T2. M1 di sini 1 dan 2 ini menunjukkan objek 1 dan objek 2. Contoh misalnya kita definisikan objek 1 ini adalah air panas, sementara objek 2 ini adalah air dinginnya. Nah, turunannya di sini ada perbedaan dari delta T. Jadi delta T ini kan adalah suhu awal. Jadi di sini T1 dikurang TC artinya adalah suhu akhir dikurang suhu 1. Seperti itu. Jadi perbandinganlah kondisi awal dengan kondisi akhir. Makanya T1 dikurang TC. Konsepnya sama di Q lepas maupun di Q terima. Untuk keterangan lebih lanjutnya ada di sebelah kanan ini, di mana M1, M2 itu pasti adalah massa. C itu adalah kalor jenisnya. T itu adalah suhu awal benda 1 dan 2. TA atau itu adalah suhu akhirnya. Seperti itu teman-teman. TA atau TC ya di sini. Nah, perpindahan kalor itu terjadi dengan beberapa cara. Cuman kita masuk dulu ke definisi dari perpindahan kalor itu sendiri. Perpindahan kalor ini adalah perpindahan energi. Karena tadi kan sudah dijelaskan kalor itu adalah bagian dari bentuk energi. Adalah perpindahan energi yang terjadi pada benda atau material yang bersuhu tinggi ke benda atau material yang bersuhu rendah. Hingga tercapainya kesetimbangan panas. Kesetimbangan panas ini kembali ke prinsip asas Black tadi teman-teman, yang mengatakan sehingga suhu akhirnya sama. Kesetimbangan panas atau suhu thermal. Nah, jadi prinsipnya adalah benda yang bersuhu tinggi itu akan melepaskan panasnya. Perpindahan kalor ini dapat terjadi melalui 3 metode. Yang pertama metode konduksi, yang kedua metode konveksi, dan yang ketiga adalah metode radiasi. Ketiga metode ini itu tidak harus berjalan satu persatu teman-teman. Bahkan dalam satu kegiatan bisa perpindahan kalor ini menggunakan ketiga metode secara bersamaan. Contohnya adalah ketika kita memanaskan air menggunakan api dan berwadah panci aluminium. Nah, ketiga metode perpindahan kalor, baik konduksi, konveksi, dan radiasi, itu terjadi secara bersamaan. Kita bahas satu persatu. Pertama, perpindahan panas secara konduksi. Secara definisi, perpindahan panas secara konduksi ini adalah perpindahan panas antara molekul yang saling berdekatan antar satu dengan yang lainnya dan tidak diikuti oleh perpindahan panas molekul secara fisik. Nah, molekul benda yang panas berdekatan lebih cepat dibandingkan molekul benda yang berada dalam keadaan dingin. Contohnya seperti apa? Contohnya ketika kita menggunakan panci aluminium yang gegangannya bukan plastik, namun berbahan sama, yaitu berbahan logam juga. Karena kita memanaskan menggunakan api, lambat laun bagian pegangan ini juga akan ikut panas teman-teman. Karena panasnya terpindah tanpa ada perubahan bentuk atau perpindahan molekul secara fisik yang bisa kita lihat secara kasat mata. Berbeda dengan konveksi. Metode konveksi secara definisi itu perpindahan panas dari satu zat ke zat yang lain disertai dengan gerakan partikel secara fisik. Fokusnya kalau tadi di konduksi adalah bagian gagangnya, di konveksi kita fokus pada airnya. Air ketika sudah menyentuh titik didih, dia pasti kan akan bergelembung, berbuih, atau bergerak. Yang teman lihat suka belubuk-belubuk tersebut. Nah, itu ketika sudah mencapai titik didih, berarti kan secara jelas perpindahan kalornya sudah terjadi. Nah, yang dimaksud dengan disertai oleh gerakan molekul fisik, itu adalah yaitu airnya ketika panas sudah menjadi tinggi, airnya akan bergerak teman-teman. Itu perpindahan panas secara konveksi. Kemudian perpindahan panas yang terakhir itu adalah secara radiasi. Secara definisi, perpindahan panas melalui metode radiasi ini itu adalah pemancaran energi dalam bentuk gelombang atau partikel yang dipancarkan oleh sumber radiasi atau zat radioaktif. Pada studi kasus kali ini, sumber panasnya itu adalah apinya teman-teman. Api ini menghantarkan panasnya atau memindahkan kalornya tanpa ada penghantar apapun secara langsung dari sumber panasnya. Dari sumber panasnya langsung menghantarkan ke pancinya. Sehingga metode perpindahan kalor ini bisa kita definisikan sebagai perpindahan kalor secara radiasi. Nah, untuk alat praktikum pada modul 5 ini itu ada 6 alat, yaitu adalah kalorimeter
yang digunakan sebagai wadah dari objek-objek yang kita amati atau kita observasi nanti. Kemudian ada air, yang ketiga ada neraca atau timbangan, yang keempat ada termometer, yang kelima adalah keping logam yang menjadi objek observasi utama, yang terakhir adalah pemanas air. Untuk prosedur pengerjaan, teman-teman, itu secara sistematis sudah kami tuliskan, kami cantumkan di PowerPoint. Namun pada prosedur pengerjaan yang tercantum ini adalah prosedur pengerjaan secara perhitungannya, mulai dari menghitung rata-rata massa, menghitung ketidakpastian, hingga di akhir didapatkan besaran turunan dari kalor jenis logam. Nah, pada modul 5 ini, fokus ketidakpastian yang digunakan itu adalah ketidakpastian pengukuran berulang dan ketidakpastian besaran turunan. Kenapa berulang? Karena setiap pengambilan data nantinya, baik itu suhu air, suhu logam, massa air, massa kalorimeter, itu teman-teman melakukan pengulangan sebanyak 3 kali. Sehingga perlu dihitung ketidakpastian pengukuran berulangnya. Kemudian di fokus akhirnya nanti teman-teman akan mencari ketidakpastian besaran turunan dari perhitungan kalor jenis logam. Dimana nanti setelah teman-teman sudah berhasil mendapatkan nilai ketidakpastian besaran turunan dari kalor jenis logamnya, teman-teman harus mencari ralat nisbi dan keseksamaan dari setiap ketidakpastian. Maka di kesimpulan diharapkan bahwa kalor jenis logam ini bisa kita tentukan menggunakan metode kalorimeter yang berdasarkan asas Black. Dan metode kalorimeter ini yang menerapkan konsep asas Black itu menjadi metode yang cukup efektif untuk kita dapat menentukan kalor jenis dari berbagai material. Ini adalah referensi atau daftar pustaka yang digunakan pada modul 5, yaitu dari penulis Fauzi pada tahun 2010 dengan judul Suhu, Kalor, dan Pemuaian yang diterbitkan di Jakarta oleh UNJ. Kemudian oleh penulis kedua Intan Nurul Rohimi pada tahun 2015 dengan judul Alat Peraga Pembelajaran Laju Hantaran Kalor Konduksi yang diterbitkan oleh Proceeding Seminar Nasional Fisika dan Pendidikan Fisika. Ini itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Seperti konsep asas Black yang mengatakan kalor yang kita lepas sama dengan kalor yang kita terima, maka konsep tersebut menganalogikan bahwa kesedihan yang kita lepas nanti akan sama besar dengan kebahagiaan yang akan kita terima, teman-teman. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami akan simulasikan pengambilan data untuk modul 5, yaitu terkait dengan kalor jenis logam. Untuk peralatan yang dibutuhkan pertama adalah timbangan atau neraca, kemudian adalah kalorimeter beserta dengan pengadutnya, lalu kita butuhkan air sebanyak 1/3 dari total volume kalorimeter, kemudian ada termometer, kemudian ada sendok yang akan digunakan untuk memindahkan objek pengamatan, kemudian ada steam generator yang digunakan untuk memanaskan air. Di sini berisi air panas. Dan yang terakhir adalah objek pengamatannya, yaitu kali ini kita menggunakan kepingan logam berupa uang 1000. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama adalah kita melakukan pengukuran massa dari objek pengamatan kita, yaitu kepingan logam. Tinggal kita taruh seperti biasa. Pengukuran ini kita lakukan sebanyak 3 kali pengulangan. Setelah kita menghitung massa logam sudah selesai, kita mengukur atau menghitung massa dari kalorimeter beserta dengan pengadutnya. Setelah didapatkan nilai dari massa kalorimeter beserta pengadutnya, pengulangan dilakukan sebanyak 3 kali. Kemudian kita masukkan air sebanyak 1/3 dari kalorimeter. Kita ukur kembali massanya dari kalorimeter ditambah dengan air. Pengulangannya juga sama, kita ulang sebanyak 3 kali pengulangan. Setelah proses penghitungan massa selesai, kita masuk ke proses penghitungan suhu. Di sini ada 3 suhu yang dihitung, yaitu suhu awal, kemudian suhu logam ya, yang terakhir adalah suhu termal. Nah, suhu yang kita hitung adalah fokus pada si objek pengamatannya, yaitu logam. Jadi setelah kita menghitung seluruh massa, kita fokus ke perhitungan suhu. Pertama, kita masukkan objek pengamatan kita, kepingan logam, ke dalam kalorimeter yang berisi air dengan suhu ruangan. Kemudian kita hitung berapa suhunya, teman-teman. Ketika termometer dicelupkan, saat beberapa detik sudah tidak ada kenaikan atau penurunan suhu, maka itu sudah bisa dicatat ya, teman-teman. Pengulangan dilakukan sebanyak 3 kali. Setiap pengulangan untuk termometer, pastikan nanti teman-teman membersihkan atau mengelap sehingga
termometer ini kering kembali. Dan catatannya di sini sudah disediakan tali, jadi teman-teman pastikan memegangnya menggunakan bagian talinya, jangan memegang bagian termometer bagian atasnya. Kenapa? Karena termometer yang seperti ini biasanya cenderung lebih sensitif, takutnya suhu dari tangan-tangan teman-teman ikut terbawa sebagai perhitungan dari termometer yang digunakan. Kemudian setelah kita dapat suhu awal dari logamnya, kita masukkan ping logam ini ke dalam air panas teman-teman, yang sudah dipanaskan menggunakan steam generator. Dan terlihat masih ada uapnya, kita masukkan. Kita tunggu beberapa saat. Katakanlah kita tunggu 1 menit. Setelah kita tunggu 1 menit, seperti tadi, pastikan sudah terlap kering termometer yang kita gunakan, sehingga dia dalam kondisi netral kembali. Kemudian kita hitung kembali kenaikan suhu pada logamnya. Jadi yang disentuh oleh ujung termometer ini adalah bagian logamnya, bukan bagian bawah dari steam generatornya teman-teman. Oke, dikenakan, ditunggu beberapa saat. Terlihat di sini terjadi kenaikan. Jika sudah sampai kenaikan puncaknya, itu bisa dicatat ya teman-teman. Kemudian ketika pada kenaikan puncak, kita angkat, kita lap kembali. Kita lakukan pengukuran kembali. Jadi pengulangannya seperti biasa dilakukan sebanyak 3 kali untuk mengukur ketidakpastiannya. Setelah pengukuran suhu pada keping logam di suhu air panas, kita pindahkan kembali logamnya ke dalam kalorimeter yang berisi air suhu ruang teman-teman. Setelah kita masukkan, kita gunakan pengaduk dari kalorimeter untuk mencampurkan suhu antara suhu dari logam yang sudah dipanaskan dengan suhu ruang dari air. Sekitar 30-1 menit setelah diaduk, maka yang seperti tadi, pastikan termometer sudah kering kembali, dipegang bagian talinya, kita ukur kembali untuk logamnya. Jadi pastikan yang dikenai adalah logamnya teman-teman ya. Oke. Fungsinya diaduk tadi apa? Karena kita ingin mencari suhu termal sesuai dengan konsep Pasas Black, yaitu kalor yang dilepas sama dengan kalor yang diterima. Fungsi pengadukan itu untuk mempercepat pemerataan suhu di dalam kalorimeternya, khususnya untuk suhu air dan suhu logamnya. Seperti tadi, ketika ada penaikan dan penurunan suhu, ketika sudah cenderung stabil bisa dicatat, diangkat kembali, dilap sampai kering, kemudian dihitung kembali dengan pengulangan sebanyak 3 kali ya teman-teman. Setelah semua data primer dibutuhkan, teman-teman bisa mengisi lembar pengamatan tambahan yang ada masa kalorimeter plus air, kemudian TA-TL, TA-TS. Kemudian setelah semua data pengamatan itu terdapat, teman-teman baru bisa melakukan pengolahan data untuk menghitung kalor jenis logam berdasarkan asas Black. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Ini kami akan simulasikan pengolahan data untuk modul 5, yaitu kalor jenis logam. Nah, di sebelah kiri sini adalah data pengamatan bagi teman-teman, yang dimana teman-teman bisa mendapatkan data pengamatan ini ketika teman-teman melakukan observasi atau pengambilan data secara langsung untuk modul 5. Nah, di sini ada beberapa data yang harus teman-teman dapatkan, yaitu pertama adalah mcal atau massa kalorimeter, yang kedua adalah mcal plus air atau massa kalorimeter yang berisi air, yang ketiga adalah m logam atau massa dari kepingan logam atau objek pengukurannya, kemudian ada TA atau suhu awal, TL atau suhu logam, dan TS atau suhu termal. Di mana suhu awal ini adalah suhu ketika logam berada di dalam air yang bersuhu ruang. TL ini adalah suhu logam ketika masuk ke dalam air panas, dan suhu termal ini adalah suhu logam yang setelah dipindahkan dari air panas ke air suhu ruang. Nah, untuk TS min TA, teman-teman bisa mendapatkannya dari pengurangan TS min TA
pada tiap-tiap pengulangan. Contoh TS min TA yang pertama berarti teman-teman dapatkan dari pengurangan TS pertama dan TA pertama. Begitupun seterusnya. Kemudian TL min TS berarti cukup teman-teman kurangi juga dari TL min TS yang pertama, teman-teman dapatkan dari nilai TL pertama dikurangi TS pertama. Dan yang terakhir adalah massa air. Massa air bisa teman-teman dapatkan dari pengurangan massa kalorimeter dengan air dikurangi massa kalorimeter. Seperti itu teman-teman. Kemudian untuk nilai kalor jenis ini nanti akan diberikan ketentuannya, akan menggunakan kalor jenis yang berapa. Nah, kemudian untuk pengolahan data, kita langsung masuk ke dalam pengolahan datanya teman-teman. Nah, di sini kan teman-teman ada MKal, MKal plus air, M logam, TA, TL, TS, TS min TA, TL min TS, dan M air. Ada 9 totalnya. Nah, sesuai dengan data observasi, di sini juga ada 9 data yang perlu teman-teman olah. Mulai dari MKal sampai dengan M air. Nah, semuanya teknisnya sama teman-teman. Cari reratanya, cari ketidakpastian pengukuran berulangnya, tentukan persamaannya, cari nilai relat nisbinya, dan cari kesaksamaannya. Nah, kita ambil contoh di massa kalorimeter. Karena kita sudah tahu nih data pertama, data kedua, dan data ketiga dari massa kalorimeter, teman-teman cukup merata-ratakannya saja. Kemudian kita cari nilai ketidakpastian pengukuran berulangnya. Rumusnya sama teman-teman, tinggal teman-teman sesuaikan dari nilai tiap-tiap dimensinya. Kemudian kita dapatkan 21 nilai rata massa kalorimeter dan ketidakpastian 0,14. Sehingga persamaannya adalah 21 plus minus 0,14 gram. Kemudian kita cari nilai relat nisbinya dengan membagi antara ketidakpastian dengan nilai rata dikali 100%. Dapatkan nilai 0,6, maka dicari nilai kesaksamaannya yaitu 100% dikurang nilai relat nisbi, didapatkan nilai 99,35%. Pengolahan data ini dilakukan ke semua pengolahan data teman-teman. Di MKal plus air cukup cari rata, di suhu awal cukup cari rata, begitupun sampai dengan di massa air. Di ketidakpastian pengukuran berulangnya pun juga sama persis teman-teman, yang berbeda hanya data yang digunakan. Misal pada masalah kalorimeter kan yang digunakan sel E6, F6, dan G6. Kenapa? Ya karena itu adalah data yang memuat data dari massa kalorimeter. Kalau teman-teman mencari TS atau suhu termal, ya pada ketidakpastian pengukuran berulangnya menggunakan sel E11, F11, dan G11 yang memuat data dari TS atau suhu termal. Begitupun dari massa kalori plus air, suhu awal, hingga massa air. Nah, setelah teman-teman mendapatkan ke-9 ketidakpastian, baik itu terkait dengan massa dan suhu mulai dari massa kalorimeter hingga massa air, teman-teman barulah bisa menentukan kalor jenis logamnya menggunakan konsep dari asas Black, di mana asas Black mengatakan Q lepas sama dengan Q terima, atau kalor yang dilepas akan sama dengan kalor yang diterima. Yang kalau diturunkan lagi rumusnya berarti ada kalor jenis kalorimeter ditambah massa kalorimeter ditambah massa air dikali kalor jenis air. Nah, sini kita cari dulu nih kalor jenis logamnya. Dengan rumus kalor jenis logamnya adalah seperti berikut: Cl sama dengan MKal dikali Ckal ditambah Ma kali Ca dikali Ts min Ta dibagi Ml dikali TL min Ts. Nah, semua data ini kan sudah kita dapatkan di perhitungan ketidakpastian yang awal teman-teman untuk 9 indikator di massa dan suhu. Sehingga tinggal teman-teman konversi saja dalam bentuk rumus Excel. Dalam bentuknya seperti ini. S19 adalah MKal, yaitu S19 kita dapat S19 adalah Ckal, mohon maaf 0,22, sini Ckal ditambah J4, J4-nya adalah massa kalorimeter ditambah J16 yaitu MA atau massa air dikali E20 atau kalor jenis air ini yaitu 1 dikali lagi N10 atau TS min TA sesuai lagi dengan ini dibagi ML atau massa logam yaitu V10 di sini massa logam dikali R10 adalah TL min TS R10 TL min TS yaitu 20,33. Dapatkan nilai asli hasil akhirnya kalor jenis logamnya adalah 8905,92 kakal per gram derajat Celcius. Kemudian kita cari nilai ketidakpastian besaran turunannya. Sudah disesuaikan teman-teman,
ini ada akar. SQRT ini akar ya teman-teman. ABS ini adalah absolut atau mutlak. Kemudian J16-nya adalah nilai dari massa air, J4-nya adalah nilai massa kalorimeter, S19-nya adalah nilai dari jenis kalorimeter, N10 adalah TS-TA, suhu termal kurang suhu air, V10 adalah massa logam, R10 adalah TL-TS atau suhu logam dikurang suhu termal, dipangkatkan 2 dikali J11. J11-nya yaitu adalah ketidakpastian pengukuran berulang dari suhu termal dipangkatkan 2. Didapatkan nilai ketidakpastian besaran turunannya. Kemudian kita cari ralat nisbinya dengan membagi ketidakpastian besaran turunan dibagi kalori jenis logam dikali 100%. Didapatkan 0,43%, lalu kita cari kesaksamaannya, yaitu 100% dikurang ralat nisbinya, yaitu 0,43%. Sehingga didapatkan nilai akhir kesaksamaannya adalah 99,57%. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.